بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khairan pada Ustadz Nahrudin Al-Hafiz. Mudah-mudahan bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Baik, asadz sekalian, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua IKADI yang akan disampaikan oleh Sekretaris IKADI Kabupaten Bogor kepada Ustadz Badri Muhammad. Kami persilakan. Mangga, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini juga begitu ya, bisa lebih panjang ini ya kan. Ini inovasinya kurang bagus. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ini masih ada yang berbicara ya, mohon maaf. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu nadim wa shadaqa Rasulullahul karim. Asatidz kiram yang kami hormati, Kiai Dr. Kiai Haji Agus Setiawan LCMA yang insya Allah pada pagi hari ini akan mengisi, memberikan pencerahan kepada kita dalam rangka kita mempersiapkan diri menyambut Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertama, izinkan kami untuk mewakili Ketua IKADI Kabupaten Bogor, Ustadz Haji Injang Farid, yang pada pagi hari ini berhalangan hadir karena sedang melakukan perjalanan ke Bandung. Beliau mengamanahkan untuk menggantikan sementara sambutan pada pagi hari ini. Semoga tidak mengurangi nilai yang kita bawa bersama untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, atas nama IKADI Kabupaten Bogor, kami menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada panitia yang telah memfasilitasi berjalannya aktivitas Tarikh Ramadan pada pagi hari ini meskipun dalam bentuk online, ya, dan dibatasi hanya 100 orang untuk bisa masuk ke dalam ruang Zoom. Untuk yang lainnya, mangga jika memungkinkan bisa melalui link YouTube, insya Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, juga terima kasih sampaikan kepada para hadirin wal hadirat rahimakumullah atas kesempatan pagi hari ini. Semoga ini merupakan bagian dari kecintaan kita, kerinduan kita akan datangnya Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Ya. Bahkan Rasulullah kan mengungkapkan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, ya, dengan dasar keimanan dan mengharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita berharap sekali Ramadan ke tahun ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi segenap anggota IKADI dan seluruh kaum muslimin yang menjadi bagian daripada perjuangan dakwah kita kepada mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jazakumullah kepada Kiai Haji Dr. Kiai Haji Agus Setiawan yang berkenan untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Semoga kita juga bisa mengambil pelajaran yang berharga dalam mempersiapkan hal tersebut. Kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang kita jalankan melalui sarana IKADI, melalui ormas IKADI dalam proses yang sedang kita jalankan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, ya, dalam rangka menyerap informasi dan menjadikan persiapan, ya, menjadikan perencanaan bagaimana nanti di bulan Ramadan kita benar-benar berhasil menjalankan tugas mulia sebagai hamba Allah yang mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, pendekatan spiritual. Yang kedua, dalam rangka untuk terus menyebarluaskan dakwah yang rahmatan lil alamin, dalam rangka untuk menjadikan kedekatan sosial. Bagaimana kita mengajak, merekrut, membimbing umat menuju kebaikan, ya, sehingga insya Allah kita tidak hanya menjadi orang yang soleh, tetapi juga orang-orang yang musleh. Orang yang soleh secara pribadi, tapi juga mensolehkan masyarakat sekitar kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali singkat saja apa yang bisa kami sampaikan dari sambutan ini. Semoga berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Badri Muhammad yang sudah memberikan sambutan mewakili Ketua IKADI Kabupaten Bogor yang memberikan bekal pada kita semua. Baik, asatidz sekalian dan jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita pada kesempatan kita untuk talabul ilmi insyaallah dari guru kita Dr. Kiai Haji Agus Setiawan. Oleh karena itu, sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Agus Setiawan LCMA, fal yatafaddal mashkura. Terima kasih Kiai, mohon izin Kiai Badri dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Ikatan Dai Indonesia yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Allah memilih kita di antara hambanya untuk bisa bangun melakukan kewajiban kita selaku hambanya, yaitu ibadah sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Sungguh merupakan kenikmatan yang tidak semua hamba Allah diberikan hal yang sama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita aturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu, tauladan dari para dai semuanya yang mengajarkan kepada kita bagaimana bulan Ramadan begitu bermakna bagi para pendakwah dan juga umumnya kaum muslimin. Kita juga berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah memuliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang musim semi yang Allah sediakan bagi para pendakwah, di mana dalam aktivitas berdakwah tentunya memerlukan energi ruhiyah yang tinggi. Maka di bulan Ramadan kesempatan bagi para pendakwah ini untuk kemudian mencas kembali bagaimanakah semangat daripada ruhiyah mereka. Karena itu kalau kita melihat bagaimana generasi orang-orang soleh sebelum kita, mereka betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini secara maksimal. Bagi kita yang berusia 30 tahun, mungkin sudah 29 kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan dengan bertambah usia kita atau semakin meningkat usia kita, sudah lebih dari sekian puluh kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Beberapa pekan terakhir saya amati khutbah Jumat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, para syekh mengingatkan betapa meruginya orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Dulu kiai saya di Garut mengatakan, berada di bulan Ramadan itu bagaikan kita diajak oleh Ketua IKADI Kabupaten Bogor untuk ke tepi pantai. Ada di antara para jamaah yang sudah mempersiapkan galon-galon besar, ya, sehingga sampai di tepi pantai dia isi galon tersebut dengan air sebanyak-banyaknya. Tapi ada orang yang tidak mempersiapkan diri. Baru ketika tiba, dia mencari botol-botol bekas dan mengisi dengan air seadanya. Berada di bulan Ramadan, kita berada di antara hamparan lautan pahala yang Allah sediakan. Kita berada di antara hamparan lautan ampunan yang Allah sediakan. Bagi yang tidak mempersiapkan diri sebelumnya, dia hanya mendapatkan sekedarnya dari pahala, dan sekedarnya dari ampunan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Itulah karenanya tarhib ini bukan hanya sekedar tren, tapi bagaimana betul-betul mengkondisikan diri kita, mengkondisikan umat untuk kemudian bisa mengambil sebanyak-banyak pahala dan sebanyak-banyak ampunan di bulan suci Ramadan. Karena itu seorang salafus soleh mengatakan, tuba liman aslahan nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah mereka, orang-orang yang membereskan diri mereka
sebelum Ramadan. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diamanahkan kepada saya adalah menyambut bulan agung yang penuh berkah dengan sepenuh keimanan. Yang pertama, kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat itu sangat merindukan Ramadan. Ya. Jadi perasaan yang tidak dibuat-buat. Memang begitu rindu dengan bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan begitu bahagianya ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ditandai dengan doa sebelum Ramadan, ditandai dengan persiapan puasa di sebelum bulan Ramadan. Ya. Ini saya ambilkan kalimat dari Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif tentang rahasia kenapa kita harus gembira dan sukacita yang tulus untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi tulus ya, bukan kemudian ikut-ikutan ya ketika di instansi oh iya ikut ya, atau karena riya misalnya menghias rumah karena ingin dipuji, bukan. Tapi memang karena tulus ya. Imam Ibnu Rajab mengatakan kaifa la yubasyirul mu'min, orang yang beriman itu pantas bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Bifathi abwabil jinan. Karena di bulan Ramadan Allah hamparkan lautan pahala yang Allah sediakan. Allah bukakan pintu surga. Ya Allah. Kecenderungan orang di bulan Ramadan itu adalah kecenderungan baik. Saya malam baru pulang dari Jakarta sekitar pukul 10 sampai di Bogor sekitar jam 11 lebih. Ya. Saya berbicara bagaimana ini kesempatan. Ya, bukan saja bagi para orang-orang beriman, tapi juga kepada para pendakwah. Kenapa? Kesempatan orang-orang di bulan Ramadan itu cenderungnya baik. Ya. Ya, jadi orang beriman pantas untuk bergembira. Wa kaifa la yubasyirul mudhnib. Nah, para pendosa juga itu pasti mestinya bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah memberikan dikuncinya pintu-pintu neraka. Wa kaifa la yubasyirul aqil. Bagaimana orang-orang yang cerdas tidak gembira dengan bulan Ramadan? Kenapa? Karena di bulan Ramadan setan dibelenggu. Yang biasanya setan kerjasama dengan nafsu manusia, di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tinggal kita mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi kembali bahwa kalau kita berbicara menyambut Ramadan dengan sepenuh hati, yang pertama adalah bagaimana kita sukacita, bahagia, senang, tapi yang tulus. Ya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan yang lainnya. Ya. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul merasakan, ya Allah, ini kesempatan meraih pahala, ini kesempatan untuk meraih ampunan ya di bulan Ramadan. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Berbicara yang berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan ilmu tentang saum dan Ramadan. Kenapa anak katakan saum dan Ramadan? Karena bukan saja berkaitan dengan saum, tapi berkaitan dengan Ramadan secara umum juga diperlukan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyindir dalam surat Ar-Rum ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui urusan dunia ini yang zahir-zahir saja, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Tidak sedikit di antara umat manusia, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kalau urusan dunia pintar luar biasa. Tapi mereka tidak faham tentang ilmu agama. Allah menyindir dalam ayat ini. Ya. Banyak orang yang pintar dengan ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu tentang saum, ilmu tentang Ramadan, ternyata mereka tidak memahami. Nah inilah penafsiran daripada Imam Hasan Al-Basri, di mana beliau mengatakan, Wallahi, la yablughu min ahadihim bidunyahu an yuqallibad dirham ala zufrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu an yusalli. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang-orang yang begitu hebatnya ilmu mereka, ya, artinya ilmu dunia mereka, sampai-sampai kalau kita letakkan uang koin di tangan mereka, mereka itu bisa nebak ini beratnya berapa gram. Ya. Jadi segitu pinternya, fisikanya hebat,
akuntansinya hebat, IT-nya hebat. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, makna dari ayat surat Ar-Rum tadi adalah wa ma yuhsinu an yusalliya. Ternyata sholatnya nggak becus. Ternyata sholat aja dia, aduh, hafalannya, makharijul hurufnya, ya. Maka kalau kita berbicara menyambut Ramadan dengan sepenuh keimanan, selain bagaimana kita sukacita, gembira, yang kedua kita mempersiapkan ilmu. Ya. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin tunjukkan ya bahwa untuk berkaitan dengan puasa saja ada yang sudah mempersiapkan ya sampai sekian serial ya berkaitan dengan bagaimanakah ya berkaitan dengan fikih puasa ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan ini halakoh yang seri yang kedua ya. Ini bagaimana kemudian kita lihat tentang masalah pembatal puasa saja ya. Kita hanya mengetahui yang membatalkan puasa makan, minum, campur suami istri ya. Nah, yang dimaksud dengan makan dan minum itu apa? Ya. Jadi nanti ikhwafillah ada cukup banyak ya, termasuk bagaimana kemudian masalah yang masuk ke dalam mulut dan lain sebagainya ya. Ini semua adalah memerlukan bagaimana ilmu daripada diri kita ya. Bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah ya, persiapan untuk kemudian bagaimana kita memasuki Ramadan dengan penuh keimanan adalah bagaimana kita kemudian mempersiapkan ilmu ya. Ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah ya. Yang berikutnya adalah selain daripada persiapan ilmu ya, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ya, untuk sepenuh dengan keimanan adalah bagaimana menata target ibadah Ramadan ya. Ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, Ramadan adalah saatnya kita meningkatkan kuantitas dan kualitas daripada ibadah kita. Ya. Jadi setelah yang pertama tadi kita bagaimana bersukacita, yang kedua mempersiapkan ilmu tentang saum dan Ramadan. Ya. Kalau Ramadan ini berarti berkaitan dengan misalnya Lailatul Qadar, apa tanda-tandanya, bagaimana meraihnya, bagaimana kalau ada yang bertugas sebagai dokter, perawat, sopir, security, dan lain sebagainya. Bagaimana kita ternyata pas mudik, ya, ternyata itu malam ganjil. Ya. Bagaimana dengan tanda-tanda di waktu paginya, bagaimana iktikaf, apa yang perlu dilakukan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya tadi saya katakan adalah bagaimana kita membuat rencana target di bulan Ramadan. Ya. Ramadan bukan hanya meningkatnya daripada kuantitas ibadah, tapi juga kualitas daripada ibadah. Ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, kalau boleh Anda sampaikan bahwa 4 hal yang kita lakukan berkaitan dengan target ibadah. Ya. Yang pertama adalah sungguh-sungguh. Ya. Coba rasakan bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir. Kemarin pagi saya ngisi tarhib Ramadan di Depok. Ya. Sambil kemudian santunan dan baksos buat sekitar 850 orang-orang du'afa. Ketika saya sedang ceramah, tiba-tiba pengurus DKM mendekat dan beliau kemudian membisikkan, Pak Kiai, mohon yang namanya tertulis ya agar mengarah keluar masjid menemui panitia. Oh baik. Kemudian beliau menyampaikan lagi, ibunya meninggal dunia. Innalillah. Ya. Beliau nampak dalam keadaan yang riang, ya, datang ke masjid. Ya. La qadarullah, ternyata beliau ke masjid, ibunya di rumah meninggal dunia. Ya. Jadi kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita atau ya la samahallah, ya, ada yang tidak sampai kepada bulan Ramadan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk berada di bulan Ramadan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua,
fokus dan perhatikan kualitas daripada amal. Jadi fokus. Karena kenapa? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Nanti di bulan Ramadan itu akan ada pencuri-pencuri di bulan Ramadan. Mereka tidak mencuri harta kita, enggak. Ya. Mereka nggak ngambil uang Bapak Ibu semuanya, mereka nggak ngambil perhiasan Bapak Ibu semuanya, tapi mereka mengambil sesuatu yang jauh lebih berarti bagi Bapak Ibu semuanya. Apa itu? Ya, peluang amal. Ya, peluang amal. Ya. Bagaimana kita mendekati buka puasa, itu saat-saat yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Tapi bagaimana tayangan televisi, ya, tayangan televisi yang humor, komedi, ya. Bahkan ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, pada saat kita menjelang sahur, ya, bagaimana kita saksikan stasiun-stasiun televisi mereka berbondong-bondong seolah berlomba-lomba untuk menawarkan komedian-komedian yang kemudian menarik perhatian daripada semua penonton. Ya. Bagaimana fokus di bulan Ramadan, ya. Fokus ibadah. Ya. Yang ketiga saya katakan adalah memperhatikan kualitas amal, bukan cuma sekedarnya raweh, ya, ya. Tapi bagaimana kemudian kualitasnya, ya. Sholatnya rasakan, ya. Ini bukan hanya sekedar target kita khatam berapa kali, tapi bagaimana dengan sepenuh jiwa, ya. Nikmati bacaan-bacaan kita, nikmati sholat kita, nikmati kebersamaan kita, ya. Saya juga Ramadan ini mengangkat beberapa tema berkaitan dengan bagaimana menggapai kemuliaan Ramadan bersama keluarga, kesempatan untuk bersama dengan keluarga. Jadikan quality time untuk kemudian menyapa anak kita, ya. Bagaimana kemudian menyapa dari pasangan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Aduh, ya, mirip saya punya jamaah, ya, pengajian kaum ibu. Waktu itu kata mereka, Pak Kiai mohon maaf minggu ini kita nggak ada pengajian dulu karena ibu-ibu ini mau jalan-jalan ke Jepang. Subhanallah, ya. Saya terlupa, ya, mereka ini berapa hari. Jadi selang berapa hari kemudian saya coba hubungi, maaf Bu, sudah di tanah air atau masih di Jepang? Ya. Beliau menjawab, masih Pak Kiai. Ini kita sejak pagi sudah check out dari hotel dan kita keliling ke Shibuya dan lain sebagainya, daerah spot-spot di Jepang, ya. Kata mereka kita mau manfaatin waktu, pokoknya nggak mau di hotel. Nanti, ya, sudah mendekati boarding baru kita ke airport. Saya kemudian berkata dalam hati, begitulah orang untuk memanfaatkan kesempatan jalan-jalan di sebuah negara yang dalam pikiran dia nggak tahu kapan lagi untuk bisa kembali ke negara tersebut. Saya berpikir bagaimana kita dengan akhirat kita, bagaimana kita dengan Ramadan, ya. Kalau kemudian kita punya perasaan bahwa kita nggak tahu bakalan nyampe Ramadan yang akan datang atau tidak, maka kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Orang pada bring, ya, belanja, enggak ini, aduh kesempatan, ya, kesempatan, ya. Berapa banyak mereka yang di dalam tanah, di alam kubur, mereka ingin seperti kita, masih bisa melakukan amal, tapi tentu tidak mungkin, ya. Jadi yang ketiga adalah menata target, bagaimanakah ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Apa contohnya? Contohnya adalah target dengan keraban dengan Al-Quran. Ya. Ini riwayat, bukan menjadi suatu dalil. Ya. Karena katakan di sini, apalagi ini para dai Indonesia, ya. Para ulama mengatakan hadhihi riwayah listinas. Riwayat ini adalah pandangan pribadi sahabat Abdullah bin Abbas dan bukan menjadi dalil kepastian daripada Lailatul Qadar. Jadi ceritanya, para sahabat kumpul. Mereka bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau menurut engkau
kapan Lailatul Qadar? Jadi ini para sahabat bertanya tentang pandangan pribadi dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kalau menurut aku, Lailatul Qadar itu malam ke-27. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malam itu penuh dengan ketenangan, malam itu penuh dengan kesejahteraan, di surat Al-Qadar bagaimana Allah berfirman, salamun hiya, sejahteralah. Hiya yaitu Lailatul Qadar, kata sahabat Ibnu Abbas, hiya adalah kata yang ke-27 daripada surat Al-Qadar. Subhanallah. Begitu akrabnya para sahabat, sampai kemudian kata demi kata yang ada dalam Al-Quran, mereka perhatikan, mereka hitung, subhanallah. Ya. Ramadan kesempatan bagi kita untuk makin akrab dengan Al-Quran. Kita baca, kita perhatikan tanda-tanda bacanya, kita perhatikan bagaimana rasam atau penulisannya. Oh ternyata yang ini begini ya, oh ternyata yang begitu ya, ternyata tanda mad ada yang kemudian begini, ada yang cukup dengan alif, oh tanda sukun dalam mushaf Rasm Usmani, ada yang bulat penuh, ada yang separuh, oh ternyata satu-satunya dalam Al-Quran yang mestinya ya alaihi itu cuma satu, alaihullah. Ya. Bagaimana kita makin akrab? Kalau udah akrab maka ya Allah tumbuh kecintaan dengan Al-Quran, seneng bacanya, semangat ngafalnya, dan semangat untuk mengamalkannya. Ya. Nah ini saya katakan riwayat ini nggak menjadi dalil kepastian daripada Lailatul Qadar. Ya, tapi ini adalah pandangan pribadi. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Yang berikutnya, ya, kesempatan di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita semakin dermawan. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka orang yang tambah dermawan di bulan Ramadan. Ya. Bahkan beliau atau imam yang lainnya itu pernah ditanya, ya, kenapa diwajibkan saum kepada kita? Ulama tersebut mengatakan agar kita memiliki empati kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ya. Kita saat puasa di tengah hari, kita merasakan kelaparan, lemas, letih. Ya. Tapi kita masih bisa untuk memilih kita akan buka puasa dengan apa. Sebagian saudara kita yang kurang beruntung, para penyintas bencana, entah mereka mendapat apa makanan mereka. Ya. Saudara kita di Palestina, entah mereka bisa berbuka dengan apa. Ya. Jadi kembali bahwa di bulan Ramadan, maka kesempatan bagi kita untuk kemudian menata target-target ibadah kita. Ya. Kita memberi makan pada orang yang puasa. Mungkin kita berpikiran, berapa biayanya? Tapi para sahabat ketika bertanya demikian, Nabi SAW bersabda, pahala memberi makan orang yang puasa dapat diraih bagi orang yang memberikan sebutir kurma, segelas air, seteguk susu. Bisa. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau punya kebiasaan adalah bagaimana beliau buka puasa selalu dengan orang miskin, bersama dengan yatim. Ya. Jadi beliau sholat maghrib di masjid, dan kalau pulang itu biasanya beliau bersama dengan orang miskin, bersama dengan anak yatim untuk kemudian berbuka bersama. Antum bisa bayangkan, yang hebat bukan saja sahabat Abdullah bin Umar, tapi juga termasuk istrinya dan juga anaknya. Ya. Biasanya kan pengen private, ya, pengen dengan ini. Tapi bagaimana beliau mengajarkan kepada keluarganya? Ayo, kenikmatan kita juga dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Ya, jadi kembali bahwa kesempatan untuk menata target di bulan Ramadan. Yang ketiga, ya, bagaimana mengupayakan lingkungan yang kondusif. Ya. Kita di rumah, buat lingkungan yang kondusif. Kita di tempat pekerjaan, buat lingkungan yang kondusif. Kita yang ngajar di sekolah, buat lingkungan yang mendukung daripada Ramadan. Kita yang berdagang, ya, coba buat lingkungan yang kondusif. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah,
Kenapa kita peduli dengan keluarga kita untuk di bulan Ramadan? Ya, kenapa? Karena kita pengen satu surga dengan mereka. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunan mereka yang beriman, kami kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Kita nggak ragu dengan nikmatnya surga. Kita tidak sangsi dengan indahnya surga. Tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah muliakan kita masuk ke dalam surga dan kita kumpul lagi dengan pasangan kita kumpul lagi dengan anak-anak kita. Jadi coba ya, buat lingkungan yang kondusif ya di rumah ya. Sekarang kita tanyakan berapa target tilawahnya, berapa target untuk infaknya ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, itulah yang kemudian sering saya sampaikan bahwa rumah tangga bagi seorang pendakwah itu bukan cuma sekedar sehidup semati, tapi rumah tangga sehidup sesurga. Ya. Ini saya hadirkan ya, bagaimana sahabat Rabi'ah binti Muawidh. Ini hadisnya cukup panjang sebenarnya. Saya ambilkan potongannya saja. Ya. Sahabat Rabi'ah binti Muawidh beliau bercerita gini. Kami masyarakat sahabat membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Ya. Kami pergi ke masjid, artinya mereka ikut tuh. Ya. Dan kami buatkan mereka mainan dari kapas yang berwarna-warni. Ya. Kalau ada di antara mereka yang udah ngeluh, lapar, maka kami ajak dia bermain sampai dia lupa dengan lapar puasanya. Ya, lihat, ya. Walaupun para kanak-kanak ini belum wajib puasa, tapi bagaimana kemudian para sahabat mencontohkan kepada kita bahwa satu keluarga, ya, satu rumah itu ikut dengan aura Ramadan. Ya. Begitu juga kita yang di kantor, coba kalau kita punya staff dan lain sebagainya. Kalau kita yang dagang, coba dengan karyawannya. Kalau kita di sekolah dengan sesama guru, dengan murid. Ya. Buat lingkungan yang kondusif. Ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah. Saya Desember baru pulang safari dakwah dari Inggris terus ke Qatar. Ya. Menarik waktu saya di sana itu masih bulan Rajab. Tapi bagaimana masjid, rumah mereka, lampu terasnya sudah diganti. Ya. Diganti dengan lampu yang khas, ya, seperti yang nampak di virtual background saya gitu ya. Jadi suasana itu semarak ya, di masjid, padahal waktu itu masih bulan Rajab. Tapi sudah ada bagaimana lelang untuk iftar, ya. Ada yang ngambil hari pertama, dan di 10 malam terakhir itu biasanya yang siap jadi sponsor itu lebih dari 3. Ya. Kembali bahwa hadir khotaliman rahimakumullah, kita menyambut bulan Ramadan dengan sepenuh iman adalah bagaimana dengan cara menata target ibadah kita di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana target kedekatan kita dengan Al-Quran, bagaimana target kita dalam berbagi. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif. Para sahabat itu memperhatikan daripada keluarganya. Saya ada materi judulnya Yaumun Ma'an Nabi SAW fi Ramadan. Sehari, ya, 24 jam aktivitas Nabi SAW itu di bulan Ramadan itu apa. Ya. Yang menariknya adalah dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah diceritakan bahwa Nabi SAW itu justru di bulan Ramadan cukup banyak punya waktu untuk berbincang dengan pasangannya, dengan istrinya. Jadi diriwayatkan bahwa jadi gini, Nabi itu berbuka puasa dengan istrinya dan sebelum berbuka beliau memperbanyak zikir, doa, beliau menyegerakan berbuka dan makanan yang beliau sukai untuk berbuka adalah rutop, kurma muda. Kalau nggak ada, tamar, kurma yang biasa. Kalau nggak ada, kata sahabat Anas bin Malik, hasaan minal ma. Beliau menghirup atau meminum beberapa banyak dari air.
Ya. Kemudian beliau sholat sunnah qobliyah di rumah. Setelah itu beliau sholat maghrib di masjid. Setelah sholat maghrib beliau kemudian berbincang dengan istrinya. Ya. Kesempatan. Ya. Bagaimana kemudian mengkondisikan lingkungan di mana kita tinggal. Kalau misalnya di rumah ya berarti di rumah, di sekolah, di kantor, di tempat kerja dan lain sebagainya untuk kondusif. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana menjaga stabilitas kesehatan. Ya. Ramadan ini mengajarkan banyak hal. Para jamaah sekalian bisa lihat Ramadan artinya puasa pertama yang diwajibkan kepada para sahabat itu di puasa pertama juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan perang Badar. Hadirin bisa bayangkan pertama kali diwajibkan puasa. Ya. Tapi di bulan itu juga ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi perang Badar, bisa dibayangkan. Ini mengajarkan banyak hal kepada kita, di antaranya adalah Ramadan adalah bulan bagaimana kita tetap produktif dan bugar. Ya. Bukan kemudian Ramadan jadi berkurang atau mundur, ya kalau berkurang ini. Tapi bagaimana Ramadan ini adalah bulan kita produktif. Ya. Di antaranya saya mengatakan bagaimana kita tetap bugar, kita tetap stabil kesehatan kita, produktif adalah usahakan tetap makan sahur. Ya. Makan sahur ini kesempatan menyiapkan cadangan energi buat kita. Makanya Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada penuh keberkahan. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan makan sahur adalah makan lewat tengah malam. Gitu. Jadi kalau habis pulang taraweh kita lihat masih ada sop ayam, masih ini. Mah, aku makan ya, ya inilah sahur sekalian. Nah itu sebenarnya belum sahur. Kenapa? Bahkan itu ya akan mempengaruhi keesokan harinya. Karena energinya itu udah habis. Maka usahakan tetap makan sahur. Ya. Yang kedua, perhatikan asupan makanan. Wah, ya. Jangan sampai kemudian, wah makanannya semaunya. Ya. Tapi bagaimana asupan makanannya, ya, yang mengandung serat, yang kemudian karbohidratnya bagus, banyak cairan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita rutop, tamar, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pola makan. Jadi buka puasa itu bukan kemudian merapel dari makan pagi dan makan siang ditumpuk menjadi makan malam, bukan. Ya. Tapi bagaimana kemudian mengatur daripada nafsu kita terhadap makanan. Ya. Hadirin khotbah rahimakumullah. Yang berikutnya saya katakan adalah coba buat prioritas kerja. Ya. Kita kan banyak energi itu biasanya di waktu pagi. Ya. Maka kalau ada aktivitas yang memerlukan energi besar seperti rapat, bagaimana kita mengeluarkan ide-ide dan lain sebagainya, coba tempatkan di waktu kita masih energi itu masih kuat. Ya. Kalau udah jam-jam 2, aduh, ya, jangankan kemudian ide yang brilian, ngomong aja udah lemas rasanya. Ya. Jadi buat prioritas kerja. Ya. Apalagi hadirin khotbah iman rahimakumullah, di bulan Ramadan ya siklus kehidupan kita ini berubah. Ya. Ibu-ibu harus bangun lebih awal, menyiapkan bagaimana makanan sahur, ya. Bagaimana kemudian dengan aktivitas yang lainnya. Jadi perlu untuk kemudian buat prioritas kerja. Ya. Kalau tidak, wah berantakan. Ya. Rapat ba'da zuhur, aduh rasanya udah gimana, apalagi ba'da asar, ya. Hati itu udah mau kemudian segera pulang, ya. Ba'da asar itu udah mulai kepikiran nih, cari bukaan di mana, ya. Oh, apa namanya, lontong sama gorengan di sana itu cepet habis nih, ya. Jadi buat prioritas kerja, ya. Bahkan hadirin khotbah rahimakumullah, kembali ke yang tadi bahwa Nabi SAW itu kalau sahur itu diakhirkan. Karena kenapa? Biar cadangan energinya itu masih banyak. Ya. Biar cadangan energinya masih banyak. Ya. Sahabat Zaid bin Thabit itu pernah
sahur dengan Nabi SAW. Dan beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu selesai makan sahur, nggak lama kemudian azan subuh. Para sahabat bertanya, berapa jarak antara selesai makan sahur dengan waktu subuh? Kata sahabat ini, ya seukuran orang membaca 50 ayat. Fadro khamsina ayat. Ya. Dicoba oleh para ulama baca Quran 50 ayat sekitar 10 menit. Ya. Baik, hadir khotaliman rahimakumullah. Tapi saya katakan tadi bahwa ya, tetap agar menjaga produktivitas kita, jangan lupa istirahat. Ya. Kita bangun lebih awal untuk sahur, beribadah cukup panjang, ada terawih, ada baca Quran, ya. Apalagi kalau kemudian habis subuh langsung kita kerja, maka hadir khotaliman rahimakumullah, tetap jangan lupakan istirahat, ya. Qailulah misalkan, ya. Artinya menjelang zuhur kita istirahat, ibu-ibu juga demikian, sehingga jangan sampai kemudian baru beberapa hari ambruk, ya. Termasuk ini para dai, para pendakwah nih, subhanallah ya. Apalagi para asatiz yang di IKD ini, bagaimana kesibukan di bulan Ramadan ya. Subuh, kajian subuh. Duha, kajian duha. Zuhur, kajian zuhur. Kajian mau buka puasa. Ngimamin terawih. Kultum terawih. Habis terawih, tadarusan di masjid. Ya Allah. Ya. Jadi tetap jangan lupa istirahat. Hadir khotaliman rahimakumullah ya. Kurang lebih inilah kesimpulan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan. Yang pertama adalah kegembiraan yang tulus. Ya, bukan dibuat-buat. Tadi saya katakan tulus. Karena kenapa? Ya Allah, nikmat benar ibadah di bulan Ramadan itu. Yang kedua, persiapkan mental. Ya, kita ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil tadi saya katakan merancang target di bulan Ramadan. Ya, jadi kualitas dan kuantitasnya itu ditingkatkan. Yang berikutnya persiapan fisik. Ya, bagaimana kita coba ya untuk menerapkan bagaimana pola makan, pola hidup yang sehat, ya. Kemudian memaksimalkan amal. Dengan tadi 4 hal tadi saya katakan, sungguh-sungguh fokus, ya. Bagaimana memperhatikan kualitas amal dan memanfaatkan waktu. Dan yang terakhir tentunya, kalau kita berbicara menyambut, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ya, kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan munculnya hilal awal Ramadan ini kami dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan yang tentram, dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan penuh keimanan dan keislaman. Ya. Jadi hadir khotaliman rahimakumullah, kesempatan bagi kita. Ramadan adalah musim semi bagi orang yang beriman. Kesempatan untuk mencas keimanan kita. Apalagi para pendakwah ya, yang ada di dalam Ikatan Dai Indonesia ini. Ya. Kesempatan bagi kita untuk kemudian mericas kembali daripada spiritual kita. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada beberapa waktu saya serahkan kepada MC. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waduh luar biasa ya. Singkat tapi isinya daging semua buat kita untuk mempersiapkan Ramadan pada tahun ini. Ya, seperti yang beliau sampaikan tadi ya, ada kegembiraan dan hari ini mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah bagian dari kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah ini di sini ada terbatas 100 ya. Ya peserta yang hadir, kemudian di YouTube nih tadi lirik sebentar ada 250 nih Pak Kiai insya Allah yang menyimak acara kita pada kesempatan pagi hari ini di sela-sela iringan rintik-rintik hujan ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala nih. Baik asatidz sekalian, ada masih ada waktu untuk berdiskusi ataupun mungkin ada yang bertanya. Kami silahkan untuk raise hand untuk bertanya langsung kepada jamaah yang ada di sini. Kalau enggak boleh mengetik di chat room untuk memberikan pertanyaan kepada guru kita. Tafadhol, silakan.
bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang Ramadan, memanfaatkan waktu yang kita miliki. Di YouTube kayaknya belum juga ya, belum ada pertanyaan ya. Baik, memang tadi disampaikan oleh beliau ya. Kalau mau nanya bingung karena materinya sudah lengkap nih. Bahwa kita banyak yang menggembosi nih Pak Kiai terkait dengan kesempatan Ramadan kita ya. Tadi Jumat. disampaikan ada apa namanya, ada acara-acara yang luar biasa hari ini dan memang sulit nih mengkondisikan. Kadang-kadang nikmat sekali nih kalau lagi sahur nonton gitu ya atau mendekati berbuka. Nah, bagaimana ini ketika kita mengalihkan perhatian anak kita menjelang berbuka, katakanlah begitu, lagi lapar-laparnya, itu diberikan hiburan berupa nonton atau mungkin HP kalau sekarang ya. Ini ini bagaimana baiknya Pak Kiai, mohon sarannya nih untuk anak kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Kiai Habib. Jadi tadi itu ada yang terlupa. Itu satu materi tersendiri tentang pencuri-pencuri di bulan Ramadan. Pencuri di bulan Ramadan itu yang pertama tadi Ana sebutkan adalah tayangan televisi. Ya. Yang kedua adalah pasar atau mall. Ya. Rasanya ada saja yang mau dibeli kalau Ramadan itu, ya. Entah baju, setelah baju, kok kerudungnya di rumah nggak ada yang ngepas warnanya. Nah, iya, Kerudung, iya. ya. Setelah kerudung dan baju, kepikiran lagi, ternyata tasnya nggak ada yang cocok ini, ya. Jadi begitu, ya. Pencuri yang ketiga di bulan Ramadan itu ternyata adalah gadget dan itu sekarang yang paling terbesar, ya. Bagaimana kita sekarang disuguhkan dengan hiburan yang dibuat sangat pendek per menit. Ya, ya, jadi hiburan per menit, tapi ketika tangan kita 30 kali menggeser, berarti 30 menit hilang kesempatan kita untuk tilawah. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana sahabat Robi'ah binti Muawidh mengajarkan kepada kita, Ramadan itu bukan berarti, anak yang penting puasa, kasih HP dari pagi sampai sore. Ya. Bahkan ritme hidupnya itu habis sahur tidur, ya. Bangun jam 10 masih leha-leha di kasur, jam 11 mandi, sholat zuhur. Ya. Habis sholat zuhur, wah megang handphone. Bukan. Ya, lihat tadi bagaimana keterangannya. Ya. Bagaimana kalau kemudian anak sudah merasa lapar. Nah, baru dialihkan perhatiannya. Ya. Jadi bukan kemudian dibebaskan, bukan. Tapi itu adalah untuk kemudian menjadikan anak-anak itu terlupakan dengan rasa laparnya. Yang kedua tentunya juga yang ditonton itu perlu diperhatikan. Ya. Yang ketiga justru yang ada adalah eh, lihat bagaimana tadi kata sahabat Rabi'ah binti Muawidh itu kan mereka ngajak ke masjid. Jadi justru disibukkan dengan coba kegiatan aktivitas yang lain, ya. Bagaimana kemudian mereka punya aktivitas yang lain? Ya, kalau kita mungkin anak-anak yang masih kecil coloring, ya, coba mewarnai, menggambar, apalah, ya. Kalau yang sudah agak remaja, mungkin dengan hal yang lain, aktivitas yang lain, coba yuk kita bongkar-bongkar gudang, kita iniin sepeda lah, dilapin lah. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang kalau kemudian sudah memang suntuk, ya boleh pegang HP. Tapi itu juga kemudian terarah. Jadi itu saya nambahkan tentang pencuri di bulan Ramadan dan juga bahwa bermain atau permainan itu bukan dari pagi sampai jelang maghrib, tapi itu lebih kepada bagaimana agar tidak terlalu terasa saat-saat lapar puas. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, ini penting juga ini ya buat para pengurus DKM nih. Kalau anak dibawa ke masjid harus ada aktivitasnya nih ya supaya teralihkan. Baik, pertanyaan di chat, izin ya, pertanyaan di chat room nih ada tiga penanya dari Bu Dewi Asriani. Waktu terbaik untuk olahraga kira-kira jam berapa saat Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk waktu terbaik apa kita
olahraga itu ya tentunya kalau bukan hari kerja setelah syuruk ya. Jadi kita tinggal dulu di masjid sampai kemudian waktu syuruk ya. Nabi SAW itu biasanya menambahkan sepertiga jam, artinya 20 menit setelah waktu syuruk, baru beliau kemudian sholat 2 rakaat. Dan ini yang kata Nabi SAW mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh. Nah, pulangnya kita bisa jalan kaki 30 menit, ya, ya itu saya kira. Ya. Atau apa namanya, setelah kita traweh, ya, kita melakukan olahraga. Nah ini kalau tentang masalah kesehatan mungkin bisa ditanyakan kepada yang ahlinya. Cuma Anda lebih melihat bagaimana pemanfaatan waktunya itu yang terbaik saya kira. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik. Ini dua penanya lagi ya, Ustadz, sedikit. Eh, Ustadz sering banyak yang bertanya apakah saat Ramadan, apakah boleh terus tilawah saat haid? Itu yang pertama, yang kedua ya, yang ketiga, mana yang lebih utama ke target ibadah seperti tilawah atau kita menuntut ilmu seperti kalau di bulan Ramadan biasanya banyak kajian, lebih pilih yang mana antara ibadah dengan menuntut ilmu? Mungkin itu terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, ya, yang menjadi larangan wanita haid itu lebih kepada memegang mushaf. Ya, yang dilarang daripada yang haid itu adalah masuk ke dalam masjid. Ya. Tapi bagi wanita yang haid, bagi wanita yang nifas, ya, dia membaca dalam artian mengulang, ya, atau mushafnya kemudian tidak dipegang, maka itu tidak mengapa. Ya. Jadi kalau kemudian para hafizoh atau misalnya ini para perindu surga yang hadir dari kalangan muslimah kemudian selama haid nggak ngaji, nggak murojaah, ini khawatir sekali. Ya. Jadi membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, entah mengandalkan hafalannya, atau kemudian melihat daripada mushafnya, atau melihat daripada aplikasi yang ada dalam handphonenya adalah dibolehkan. Ya. Ya. Bahkan kalau aplikasi di handphone kan, handphone itu bukan mushaf, jadi boleh sambil kemudian dipegang. Yang berikutnya adalah mana yang lebih utama antara target fokus target ibadah seperti tilawah atau ikut kajian. Ya, lebih khusus tentang tilawah, para ulama itu memahami karena Ramadan adalah syahrul Quran, maka para ulama lebih mengedepankan untuk target tilawah daripada tadabbur Quran. Makanya kita dapati bahwa para ulama itu ketika 10 hari terakhir itu memang hampir rata-rata setiap harinya mereka khatam. Kok bisa, Kiai? Ya, betul. Larangan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As bahwa orang yang mengkhatamkan kurang dari 3 hari itu tidak memahami, itu nggak berlaku di bulan Ramadan, menurut para ulama. Ya. Jadi kalau pilihannya antara tilawah dengan tadabur, artinya memperbanyak mana antara kita khatam atau kita sambil belajar terjemahnya, maka tilawah. Ya. Lantas berikutnya, bagaimana antara tilawah dengan hadir dalam majelis ilmu? Ya. Beberapa ulama seperti Imam Malik itu kalau dan juga ulama madhab yang lain, itu kalau di bulan Ramadan, majelis ilmunya itu ditutup. Ya, karena mereka fokus untuk tilawah. Tapi kondisi kita nggak demikian. Ya. Walaupun kita lihat sebagian majelis taklim itu kan ada tawakufan. Alhamdulillah. Ya, ada tawakufan. Ya. Tapi bukan berarti kemudian majelis ilmu itu nggak penting untuk kita datangi. Ya. Di sana kita bisa silaturahim, di sana kita kemudian bisa menambah ilmu. Tapi ini ada banyak tapinya nih. Ya. Kalau ternyata di majelis ilmu itu justru malah kita setelah itu ngobrol, ya, habis pulang, kita kesini dulu yuk. Kayaknya lagi ada sale tuh, lagi ada diskon gede-gedean. Ya, tentunya lebih baik bagi kita untuk fokus kepada ibadah seperti tilawah. Ya. Jadi artinya kalau antara tilawah dengan tadabur, maka tilawah yang lebih diutamakan. Tapi tilawah dengan majelis ilmu ini adalah kondisional, dilihat daripada alasan dan juga ketentuannya. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, luar biasa.
Gimana Pak Kiai, masih ada waktu atau bagaimana ini? Kalau boleh dicukupkan, karena beberapa saat Cukup. lagi saya ngisi Baik, ikan di pusat. baik, baik. Oke, Alhamdulillah ya, saudara sekalian. Walaupun masih ada pertanyaan sedikit di YouTube ya, tapi nampaknya kita sudahi waktu karena ini sudah lewat 6 menit dari waktu yang kita sediakan. Baik, Alhamdulillah kita ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita, Dr. Kiai Haji Agustiawan LCMA, yang sudah memberikan ilmu dan senantiasa membimbing kita semua dalam rangka penguatan, peningkatan ibadah kita menjelang bulan suci Ramadan pada tahun ini ya, 1447 Hijriah. Dengan apa yang tadi beliau sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan bekalan bagi kita semua ya. Jadi apapun kita, ya bagaimanapun aktivitas kita, kita diingatkan kembali terkait dengan bulan suci Ramadan yang datang, dan mudah-mudahan kita semua sampai dan menikmati ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Baik, sekali lagi jazakallahu khairan pada guru kita, Dr. Kiai Haji Agustiawan SMA, atas Waalaikumsalam. ilmunya dan bimbingannya pada kesempatan hari ini pada kita semua. Dan juga jazakumullah kepada para asatidz sekalian, jamaah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bogor. Sebelum kita tutup, barangkali sedikit informasi bahwa nanti di bulan Ramadan insya Allah IKADI juga akan membuka kajian-kajian ya. Seperti biasa, setiap hari bahkan IKADI akan memberikan kajian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya kita untuk berdakwah dan tadi ya, untuk memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Walaupun tantangannya juga luar biasa banyak ya. Baik, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, asatidz dan asatidzah sekalian, sudah sudah waktu kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, terlebih guru kita ya. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah berikan kesehatan selalu dan kebermanfaatan ilmu yang beliau miliki. Dan mudah-mudahan kita semua pun demikian, diberikan kesempatan ibadah yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita semua husnul khatimah. Baik, mari kita akhiri sama-sama kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi pamit wabarakatuh. semuanya. Ya, Ya, Kiai. jazakumullah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kiai